Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pagi hari ini kita masih ada di dalam hadirat Allah. Baik kita yang ada di tempat ini, di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada, yang menyaksikan ibadah online dari GBSI Maranatha Satu Nunukan. Biarlah semua Tuhan akan melawat dimanapun kita berada. Dan kita akan mulai ibadah ini. Kita akan bersama-sama, kita tahu kerinduan kita, bahwa kita senantiasa rindu berada di pelataran bait Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
yang Engkau senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami, sidang jemaat umat ketebusan Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami untuk senantiasa berada di pelataran-Mu, menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Tetapi kasih setia Allah yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, tidak pernah terlewatkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing yang sedang berada di bait-Mu. Biarlah kasih setia Allah senantiasa melawat dan tidak pernah terlewat dalam kehidupan kami semuanya. Siaplah kerinduan kami untuk bersama-sama bersekutu menikmati hadirat-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memulai kebaktian minggu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau langit dan bumi memuji Tuhan, demikian kita semua yang bernafas, yang ciptaan daripada Tuhan, layaklah kita untuk mengagungkan nama-Mu. Kita akan pujian ini langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Haleluya, tepuk tangan. Sukacita di dalam Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, kelakuannya mengatasi langit bumi, sembah di hadapan-Nya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, kelakuannya mengatasi langit bumi, sembah di hadapan-Nya. Sembah, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sembah, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah di hadapan-Nya. Puji, sembah, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, sembah, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun wabah corona belum lalu daripada kita, tapi kita diberikan kekuatan dan perlindungan Tuhan. Itu sebabnya marilah kita angkat pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Haleluya.
taburi dengan benih-benih firman Allah. Dan sebelumnya mari kita angkat pujian penyembahan kita. Yesus padamu ku berseru. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dua firman Tuhan manusia dari Ibu Tunggal. Pada kesempatan hari ini kami boleh berada di kabar-Mu. Kami sudah memuji-muji dan memuliakan mengagungkan nama-Mu. Dan demikian sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Inilah hidup dan keberadaan kami Tuhan. Kami mohon Engkau jamah kami
sehingga firman-Mu mendapat tempat yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan demikian sepanjang pemberitaan firman-Mu, bahkan ibadah ini seluruhnya kami serahkan kepada-Mu. Jadilah menurut mau dan kehendak-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kami. Angkat segenap kelemahan kekurangannya dalam nama Yesus. Amin. Dan biarkan kuasa Tuhan dan juru selamat kami, kekasih kami, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur pada Tuhan atas kasih karunia kebaikan Tuhan. Kita ada, kita masih bersenang bernapas, masih menikmati segala yang baik, yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dengan teknologi yang paling mutakhir pun tidak ada manusia yang dapat memastikan masa depan. Ya. Sehebat apapun teknologi, tidak ada yang bisa memastikan masa depan. Manusia hanya bisa membuat rancangan, manusia hanya bisa membuat rencana, tetapi dia tidak mampu memastikan apa yang akan terjadi. Ya. Ini kita, keterbatasan kita. Kita hanya membuat sebuah planning, membuat sebuah rencana, tetapi tidak ada yang mampu memastikan apa yang terjadi. Ya. Tetapi sebagai orang percaya, kita mengetahui bahwa yang menguasai masa depan kita adalah Tuhan. Pegang baik-baik ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dunia tidak bisa memastikan masa depan kita, tapi ada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebagai orang percaya, kita mengetahui bahwa yang menguasai masa depan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Di awal tahun 2020, saya masih ingat ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya sampaikan bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi besok dan seterusnya. Kita yang tidak memahami apa yang terjadi di tahun 2020 ini, tidak mengerti, memahami apa yang akan kita alami di tahun 2020 ini. Gak ada yang tahu. Mungkin ada yang memprediksi begini. Saya katakan tadi bahwa orang hanya bisa memprediksi. Mereka pakai membuat sebuah perencanaan dan sebagainya. Tapi tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi tahun 2020. Saya ambil contohnya adalah seorang Joshua. Ya. Joshua pasal yang 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Bagaimana ketika Musa, pemimpin mereka yang lama telah meninggal dunia, bilang Tuhan, maka Joshua bersiaplah engkau. Bersiap untuk apa? Untuk menggantikan posisinya Musa. Untuk apa? Tugas apa? Untuk memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Nah, ketika Joshua menerima mandat yang daripada Tuhan ini, dia tidak memahami, tidak mengerti apa yang terjadi ke depan. Ketika dia memimpin bangsa Israel, dia tidak mengerti apa yang terjadi di depannya. Apalagi dia bertemu dengan orang Israel yang memiliki karakter yang keras, karakter yang suka bersungguh-sungguh, karakter yang gampang-gampang marah dan emosional, dan mereka tidak ragu-ragu untuk melakukan hal-hal yang anarkis. Joshua secara pribadi dia takut. Dia tidak punya gambaran bagaimana dia ke depannya nanti mengambil bangsa Israel. Tapi Tuhan berkata begini dalam Joshua pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-7 dan yang ke-9, dia mengatakan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai-mu. Sebagaimana aku menyertai Musa, maka aku pun akan menyertai-mu. Perkataan ini yang dipegang oleh Joshua ketika dia memimpin bangsa Israel. Dia tidak memahami dan mengerti apa yang terjadi ke depan. Ketika Tuhan mengatakan teguhkanlah hatimu, kuatkan hatimu, jangan tawar hati, sebagaimana aku menyertai Musa, maka aku pun akan menyertai engkau. Bapak-Ibu dikasih oleh Tuhan, 5 bulan sudah kita lewati tahun 2020.
Saya katakan tadi di awal tahun 2020, saya katakan kita tidak memahami dan mengerti apa yang terjadi ke depan kita. Hari ini kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan dari sebuah kisah di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang awal dan yang akhir. Tuhan itu adalah Tuhan yang Alfa dan Omega. Dia ada di awal dan dia juga akan berada di akhir. Apapun yang terjadi di tengah-tengah antara awal dan akhir ini, Tuhan bilang dia ada bersama kita di awal dan akhir kita. Ini tema kita hari ini. Dia Tuhan Alfa dan Omega. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai Markus pasal 5 ayat yang pertama. Sekali lagi, Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai Markus pasal 5 ayat yang pertama. Nanti saya baca ayat yang ke-35, nanti Bapak Ibu di tempat maupun di rumah baca ayat yang ke-36 dan seterusnya sampai pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Kita baca secara bersama-sama. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan perahu banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupon yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sudah susah menjadi seperti itu. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa kegerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita baca sama-sama pasal 5 ayat yang pertama 1, 2, 3. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kisah ini mungkin sudah terlalu sering kita dengar atau kita baca, atau mungkin sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah mengkhotbahkan. Bapak Ibu dikasihi oleh, dari kebenaran dari kisah ini kita akan belajar beberapa kebenaran, ya. Dari kisah ini kita akan belajar beberapa kebenaran. Yang pertama, kebenaran yang pertama akan kita baca hari ini adalah pada ayat yang ke-35 dan 36. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Kebenaran yang pertama kita baca dari Injil ini adalah bahwa Yesus yang mengajar. Lalu yang kedua, Yesus yang mengajar. Yang kedua, Yesus itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu yang ketiga, Yesus berada bersama-sama dengan mereka di perahu. Kebenaran yang pertama ini, Yesus yang mengajar, ya. Yesus ada bersama-sama mereka. Bahkan Yesus berada di dalam perahu itu, nggak terpisah dari perahu-perahu yang lain. Kebenaran itu kita harus pahami, ya. Bahwa Yesus ada, Yesus yang mengajar, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam perahu tersebut. Itu kebenaran yang pertama, bahwa Yesus yang mengajar, Yesus pergi bersama dengan mereka, dan Yesus ada di dekat mereka. Artinya apa? Yesus tidak terpisah dari murid-muridnya. Yesus ada dan selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pahami? Ini mendalam banget kalau kita coba mengerti. Yesus mengajar, Yesus ada, Yesus bersama-sama dengan mereka dan ada di dalam perahu itu. Dia tidak di luar, Bapak Ibu. Dia tidak sedang di luar memperhatikan Anda, tapi dia bersama-sama dengan murid-muridnya, menikmati perjalanan pada saat itu.
Itu kebenaran yang pertama. Lalu kebenaran yang kedua, kita baca ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kebenaran yang kedua yang kita baca dari Injil ini bahwa situasi yang tiba-tiba berubah. Situasi atau keadaan yang tiba-tiba berubah. Ketika awalnya mereka berjalan dalam keadaan yang tenang, tapi ayat yang ke-37 mengatakan bahwa lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini kebenaran yang kedua. Situasi tiba-tiba berubah. Ya. Siapa yang menyangka situasi yang tadinya tenang-tenang, baik-baik, kondusif, tiba-tiba berubah 180 derajat? Siapa yang menyangka? Saya percaya murid-muridnya juga tidak menyangka hal demikian. Mereka menikmati perjalanan bersama dengan Yesus. Tapi pada ayat ke-30 tiba-tiba situasi itu berubah. Dari yang tenang-tenang tiba-tiba ada topan yang sangat dahsyat dan ombak yang besar menyembur masuk ke dalam perahu itu. Dan perahu itu mulai penuh dengan air. Ini kebenaran yang kedua Bapak dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, Yesus yang mengajak, Yesus bersama-sama dengan mereka, Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tapi kebenaran yang kedua, tiba-tiba situasi itu berubah. Ada topan, ada ombak yang besar melanda mereka pada saat itu. Bapak dikasih Tuhan, topan yang mengamuk yang sangat dahsyat, dan ombak yang menyembur masuk ke dalam ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Situasi yang tidak pernah mereka nyangka, situasi yang mereka tidak pernah prediksi, mereka menganggap bahwa aman-aman aja, tapi ternyata tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Faktanya berbeda. Situasi tiba-tiba berubah, kondisi tiba-tiba berubah, keadaan tiba-tiba berubah. Dari yang tenang menjadi topan yang dahsyat, yang luar biasa, ombak yang besar, bahkan perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya. Kalau kita coba lihat ini perasaan kita baru melewati 2 bulan ya. Awal tahun Januari 2020 kita masih menikmati masa-masa tahun baru ya, mengunjungi luar biasa, makan dan sebagainya, bersuka kita, berfoto-fotoan, berselfie dan sebagainya. Kita baru menikmati Januari, Februari. Tidak ada suasana yang macam-macam. Walaupun di akhir tahun 2019 dan di awal tahun 2020 kita mendengar adanya virus ini, virus corona sudah masuk di Wuhan, Cina sana. Tapi itu belum sampai ke Indonesia. Kita masih menikmati masa-masa tahun baru, orang menikmati sukacita, liburan dan sebagainya. Tapi di awal Maret situasi itu berubah Bapak Ibu. Mulai muncul Jokowi menyampaikan bahwa ada 3 orang yang positif, orang Indonesia. Mulai mereka kaget. Mulai bertambah. Dan sekarang kurang lebih 10.800 yang terinfeksi. Yang meninggal 830-an. Yang sembuh 1.500 seperti itu. Dalam waktu Maret, April 2 bulan ya, Maret, April 2 bulan. Itu tiba-tiba berubah kondisi itu. Yang tadinya Januari menikmati sukacita, tiba-tiba berubah 180 derajat. Orang mulai panik, orang mulai bingung dan sebagainya. Ini faktanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Maka saya katakan di awal, enggak ada yang bisa memprediksi ke depan. Ya. Secara teknologi Bapak enggak bisa. Mereka mungkin yang merancang, tapi enggak ada yang bisa memastikan apa yang terjadi tahun 2020. Ini faktanya Bapak Ibu. 2 bulan kita menikmati sukacita. Tahun 2000 bulan Maret awal sampai sekarang, suasana itu sudah mulai berubah, berkecamuk. Ada topan yang melanda bangsa ini.
ada ombak yang melanda bangsa ini, ada badai yang melanda bangsa di bahkan kota kita Nunukan juga mengalami hal yang sama. Bahkan kadang-kadang air sudah masuk ke dalam perahu itu. Artinya suasana sudah semakin tidak nyaman lagi. Tapi berdikasih Allah, itu kebenaran yang kedua. Lalu kebenaran yang ketiga, kita baca pada ayat yang ke-38. Ya, pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah gelam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Kebenaran yang ketiga, mereka mengalami yang namanya kepanikan. Mereka mengalami yang namanya ketakutan. Mereka mengalami yang namanya kekhawatiran, kebimbangan. Guru, apakah tidak peduli kita akan binasa? Sudah pemikiran mereka bahwa mereka akan binasa, mereka akan mati pada saat itu. Mereka dapat bertemu lagi dengan yang lain-lainnya. Itu merupakan akhir perjumpaan mereka. Mereka panik, mereka khawatir, mereka bingung, mereka ketakutan pada saat itu. Ini kebenarannya Bapak Ibu dari kisah ini. Padahal sekali lagi, Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Yesus yang mengajak mereka. Tapi faktanya, ketika topan datang, lalu mereka mulai panik. Mereka membangun Yesus, apakah tidak peduli, kami mau binasa gitu loh. Ketika mereka sudah merasa ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kalau kita melihat kondisi sekarang kita saat ini, siapa yang tak takut dengan adanya virus ini? Siapa yang tak takut, Bapak Ibu? Siapa tidak panik dengan adanya virus ini? Ketika Jokowi mengumumkan ada yang terinfeksi dan semakin banyak orang mulai panik bayang, mereka mulai belanja sebanyak-banyak untuk menimbun di rumah. Masker mulai hilang dari peredaran. Nestesa juga aku bilang anti semua hilang dari peredaran harga, walaupun ada harganya melambung tinggi. Semua orang panik, semua orang takut pada saat ini Bapak dikasih oleh Tuhan. Tidak ada yang bersuka dalam hal itu. Mereka panik mau keluar rumah aja bingung, takut. Apalagi menurunkan sekarang sudah 35 konfirmasi positif di orang makin takut untuk keluar. Kalau memang ada juga yang cuy, peduli amat dan bilang mati aja, terserah bilang begitu. Ya kita lihat buktinya sekarang situasi sudah semakin menyesatkan, ditambah lagi dengan berita-berita di medsos yang kadang-kadang menakutkan, bla 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 dan sebagainya. Lagi berita-berita hoax yang disampaikan membuat orang semakin takut dan sebagainya. Dari akibat ini, bahkan pemerintah karena mereka takut wabah ini akan menular, mereka mengeluarkan sebuah kebijakan. Belajar di rumah, apalagi belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Untuk menghalangi, memutuskan penyebaran ini. Itu kenapa? Ya kita takut, panik nanti bisa menyebar kemana-mana. Belum lagi dampak-dampak yang lain. Ya. Banyak yang di PHK, banyak yang belum tinggal, banyak yang dirumahkan dan sebagainya. Semua orang jadi panik, Bapak Ibu dikasih Allah. Tidak ada yang santai-santai. Ya. Mulai memutar otak mereka bagaimana uang mereka yang bisa dimanfaatkan sebisa mungkin mereka berhemat. Karena mereka tidak tahu kapan berakhirnya masa ini. Ada yang memprediksi bulan Juni, bahkan Jokowi sudah bilang bahwa tahun ini belum tentu, tahun depan baru mungkin benar-benar baru kita benar-benar bebas dari virus ini. Banyak yang memprediksi. Sekali lagi kita kembali ke depan bahwa orang hanya bisa memprediksi, memperkirakan. Hari yang kita membawa kita bahwa sekali lagi dia Tuhan Alfa dan Omega. Dia awal dan yang akhir dalam kehidupan kita. Kisah ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Ya. Lalu kebenaran yang keempat, kita baca pada ayat yang ke-39. Ya. Lalu ia membangun menghadang itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah."
lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu pasal yang kelima yang pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Lalu angin dan danau itu teduh sekali. Kebenaran yang keempat dari Injil Markus ini bahwa badai pasti berlalu. Ya. Badai pasti berlalu dan kita selamat sampai pada tujuan. Ini kebenaran yang harus kita pegang. Ya. Lalu teduhlah semuanya. Lalu mereka sampai ke seberang. Kebenaran yang keempat, badai pasti berlalu dan selamat kita sampai pada tujuan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dari empat kebenaran ini saya simpulkan begini bahwa Dialah Tuhan yang Alfa dan Omega. Kita baca, kita Wahyu. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-13. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Itulah Allah kita. Allah ya adalah Allah Alfa dan Omega. Dia Alfa dan Omega menunjukkan bahwa Kristuslah segala sesuatu. Dia Tuhan Alfa dan Omega menunjukkan bahwa karena Kristuslah segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Yesus, tanpa Kristus, dan berakhirlah kepada Dia. Kristus yang mati dan bangkit itulah yang memegang kunci kerajaan Allah dan keabadian. Kristus atas segala sesuatu. Dia Tuhan Alfa dan Omega menunjukkan bahwa Dialah Kristuslah di atas segala sesuatu. Kristuslah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dia Tuhan Alfa dan Omega meyakinkan kita bahwa kuasa Yesus Kristus yang berkuasa untuk menyelamatkan. Dia Alfa dan Omega itu meyakinkan kita bahwa kuasa Yesus Kristus yang berkuasa menyelamatkan. Dokter dan sebagainya itu hanya alat yang Tuhan pakai. Itu merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan kita, menyehatkan kita. Tapi sesungguhnya Dia Tuhan Alfa Omega. Dialah yang menyelamatkan kita. Kalau tanpa campur tangan Tuhan, tidak mungkin bisa terjadi seperti tadi kisah itu. Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Faktanya taubat datang. Tapi sekali lagi berarti mengatakan bahwa kebenaran yang ketiga, kebenaran yang keempat, Yesus meneduhkan itu semua. Badai pasti berlalu. Dia Tuhan Alfa dan Omega menjamin kehidupan kita, bahwa hidup kita dirancang oleh Allah dari awal hingga akhir. Dia Tuhan Alfa dan Omega menjamin kehidupan kita, bahwa hidup kita dirancang oleh Allah dari awal hingga akhir. Hidup ini berjalan pada suatu poros rencana Allah dengan hakikat bahwa Kristus Sang Alfa dan Omega itu akan memantapkan kita bahwa di awal bersama dengan Tuhan dan langkah kita pun berakhir pada kehendak Tuhan. Hidup adalah bagian dari rencananya Tuhan. Dia Tuhan Alfa dan Omega menjamin hidup kita, bahwa hidup kita dirancang oleh Allah dari awal dan sampai akhirnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dengan sebutan Akulah Alfa dan Omega, maka waktu yang lalu, kini, dan esok semuanya di dalam Kristus Yesus. Alfa dan Omega mengatakan bahwa waktu yang lalu, kini, esok semuanya di dalam Kristus
Yesus. Hal ini membuat kita tidak ragu dalam menjalani kehidupan ini. Kristus Sang Alfa dan Omega mengetahui yang terbaik bagi kita. Kiranya Dia Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang akan membimbing dan memampukan kita dalam menjalani kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebagaimana murid-muridnya mengalami mujizat Tuhan, mereka sampai ke tujuan dengan selamat. Dan saya juga percaya Dia Allah, Alfa dan Omega, dan akan menuntun kita sampai kepada akhirnya. Amin. Yesus memberkati kita semua. Mari Noel di depan, kita akan melihat pujian kita kepada Tuhan Allah El Shaddai. Nanti selanjutnya saya akan kepada Bapak Gembala untuk melanjutkan.
Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan gejolak ini, yang telah membuat manusia hidup dalam kegelisahan. Namun di pagi hari yang indah ini, karena Tuhan mengasihi kami, mengasihi ciptaan, itu sebabnya Tuhan datang lewat firman-Mu yang menegaskan dan meneguhkan iman kami bahwa Engkaulah yang awal dan yang akhir. Engkaulah Tuhan Alfa Omega. Sebagaimana Tuhan bersama dengan murid-murid-Mu, walaupun topan gelombang datang, tetapi Tuhan meneduhkan gelombang-gelombang. Demikian kami, umat-Mu yang ada saat ini Tuhan. Secara manusia kami tidak mengerti, tidak mengenal, tidak mengetahui perasaan mereka dengan situasi yang sedang terjadi. Tetapi Tuhan Maha tahu. Dan dengan segala kerendahan hati kami datang kepada-Mu. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kuatkan, teguhkan, kokohkan, lengkapi kami semua dalam nama Yesus. Sehingga gelombang ini yang sedang melanda dunia saat ini tidak membuat kami goyah dalam iman. Tetapi kami percaya dari sejak Tuhan hadirkan kami di bumi ini dan selama ada di bumi ini sampai Tuhan memindahkan kami dari bumi ini, Tuhan tetap ada dan menyertai akan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kami menyerahkan seluruh jemaat dari yang tertua sampai kepada yang terkecil. Biarlah kami dalam pemeliharaan Tuhan, dalam genggaman Tuhan, kami tetap yakin bahwa Tuhan ada di tengah dan bersama-sama dengan kami. Dalam perjalanan hidup dari awal sampai akhir, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah diperdengarkan kepada kami pada pagi hari ini. Firman-Mu itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki pada setiap orang yang mendengar, menerima, menyimpan, merenungkan di dalam kehidupan masing-masing. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh, lama atau baru, diketahui dokter ataupun tidak, tapi Engkau dokter di atas segala dokter. Kami memohon Tuhan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami berdoa buat bangsa kami Indonesia yang saat-saat ini sedang resah akibat dari terjadinya wabah virus corona. Namun janji Tuhan ya dan amin. Kami percaya bahwa bencana ini tidak terjadi dengan sendirian, tapi itu di dalam kontrol dan pengetahuan bahkan seizin Tuhan. Karena kalau ini terjadi akibat dari kelalaian, keteledoran, dosa pelanggaran kami bangsa ini, kami mohon Tuhan ampuni kami. Dan dengan segala kerendahan hati, dengan iman yang Tuhan berikan kepada kami, kami berdoa mohon perkenan-Mu, hentikan, luputkan, lalukan corona ini dari tengah-tengah bangsa dan bumi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang telah terpapar COVID, Tuhan sembuhkan mereka. Para dokter, perawat dan semua pihak yang menangani, Tuhan melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya kami dipulihkan. Umat-Mu dapat berkumpul kembali bersama-sama beribadah dan dapat beraktivitas sebagaimana harusnya. Terima kasih dan terpujilah Tuhan.
Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar ini, oleh Roh-Mu yang kudus, hidup di dalam kehidupan kami, selalu mengajarkan kami, mengarahkan kami, menghibur kami, di dalam menjalani kehidupan untuk meraih bahwa Tuhan ada bersama kami, di tengah-tengah kami, dari awal sampai akhir kehidupan kami. Sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Seberapa banyak kami yang boleh berkumpul pada pagi hari ini dengan kerinduan pergumulan yang berbeda satu dengan yang lain, pribadi, rumah tangga, bahkan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya kami tetap dalam sukacita, semangat untuk memuji, memuliakan, meninggikan akan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan kelanjutan pembangunan gedung gereja pastori yang ada di Pantai Ijen. Tuhan, kami mohon kemurahan. Engkau yang memulai pembangunan ini, kami pun sangat percaya bahwa Engkau akan meneruskan sampai selesai dengan sempurna. Maka semua biaya yang diperlukan, baik untuk pengadaan bahan-bahan bangunan, membayar gaji tukang, dan biaya-biaya yang tidak terduga oleh kami percaya Engkau Jehovah Jireh yang mengadakan dan menyediakan. Kami percaya Tuhan sanggup menggerakkan orang-orang dari timur, barat, utara, selatan, dan tengah untuk membawa persembahan itu, baik itu berupa uang tunai, bahan, maupun tenaga dan hal-hal yang lain yang dibutuhkan. Terima kasih. Kami percaya situasi tidak akan menghalangi Tuhan untuk memberkati, sehingga pembangunan ini akan berjalan sebagaimana harusnya. Tuhan memberkati panitia, Tuhan memberkati umat-Mu, Tuhan berkati usaha pekerjaan tangan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa dan menyerahkan negeri kami, Kabupaten Nunukan, pemerintah kami Kabupaten Nunukan, Ibu Bupati, Wakil Bupati Sekda, dan semua jajarannya. Tuhan lindungi, Tuhan pagari, Tuhan berikan hikmat dan kebijakan, sehingga dalam situasi yang sekarang ini mereka tidak akan pernah luntur dan gentar di dalam menghadapinya, sebab Tuhan penolong kami. Terima kasih Tuhan. Di atas semua, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan kuduskan kami dengan darah-Mu. Dan kelanjutan ibadah kami menyerahkan kepada-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian betapa dalamnya. Betapa besarnya kebaikan hidup penuhi
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang ada di rumah masing-masing maupun dimanapun kita berada, kasih Yesus senantiasa ada bersama kita, karena Tuhan yang kita sembah adalah Alfa dan Omega. Itu sebabnya sekalipun kita tidak ada bersama satu dengan yang lain, tapi kasih Allah tidak pernah membatasi ruang kita masing-masing. Itu sebabnya tetaplah kita di dalam Tuhan, berdoa dan beribadah di rumah kita masing-masing, mengikuti protokol kesehatan pemerintah agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19, dan kita berdoa supaya negeri ini cepat dipulihkan oleh Tuhan dan kita kembali bersama-sama ibadah di dalam bait Allah. Dan kita akan kembali ketemu menyaksikan ibadah secara online pada minggu mendatang. Untuk mensyukuri rahmat Tuhan, mari kita cepat bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian buat kemuliaan bagi Tuhan. Tak usah takut. Ku takut
dalam situasi seperti sekarang ini, Tuhan masih memberikan kami kekuatan, dan kami percaya kekuatan itu ada karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman, percaya, dan pengharapan kami kepada Tuhan sampai langkah kami yang terakhir. Dan apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami pahami dari kebenaran firman-Mu hari ini, Tuhan, berilah kami kesempatan dan kekuatan untuk melakukan firman-Mu, meyakinkan firman-Mu bahwa sungguh dalam perjalanan kami dari awal sampai akhir, Tuhan tetap bersama dengan kami. Karena Tuhan bersama dengan kami, maka kami tidak mungkin kekurangan sesuatu apapun, sebab Engkaulah sumber dari segala-galanya. Untuk itu Tuhan, izinkan hamba-Mu berdoa, memohon berkat-Mu atas seluruh umat-Mu, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah. Berkatilah umat-Mu dengan limpah, perluaslah daerah kami, di antaranya pekerjaan, usaha, pendidikan, dan juga pelayanan kami. Sertai lindungi dan jauhkan dari mara bahaya dan celaka. Kesehatan dan kekuatan berasal dari Tuhan, ada pada kami, sebab kami ada milik daripada Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera itu memberkati dan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, serta mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dalam bimbingan dan pertolongan Roh-Nya yang kudus, siang hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Kasih